إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yubit Edu rahimani wa rahimakumullah, kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita baca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, kitab fikih dalam mazhab Syafi'i karangan Asy-Syaikh Al-Alamah Al-Faqih Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah ta'ala. Masih di fikih sholat, kita masuk pasal atau bab baru berkenaan dengan syarat-syarat sholat. Musharrih menyebutkan wasyurutu sholati al-islamu wa tamyizu wa dukhulul waqti wal ilmu bi fardiyatiha ila akhirih. Nah, di sini disebutkan syarat-syarat sholat. Ya. Di Busra kalian disebutkan wal muradu biha huna ma ya'umu al mani'a, yang mencakup apa? Mani. Syurut dikatakan oleh musannif tadi adalah ini bentuk jamak ya. Jamak karena mufradnya adalah syartun. Ya. Mufradnya syartun dengan di fathah ra, di fathah shin dan di sukun ra-nya, syartun. Cara bahasa adalah tanda. Nah, kemudian secara istilah ya, syarat ini kalau untuk sholat ma yatawaqqafu alaihi sihhatu sholati walaysa minha. Kita tuliskan. Tentang syurut. Ini jamaknya adalah mufradnya adalah syartun. Syartun ini secara bahasa lughatan adalah alamah. Alamah tanda. Secara istilah istilahan untuk sholat ya, lisolah dalam sholat adalah ma yatawaqqafu alaihi sihhatus sholah walaysa minha. Ya, sesuatu yang keabsahan sholat itu tergantung padanya walaysa minha, dan bukan dari bagian sholat. Jadi syarat itu kan di luar sholat. Ini sudah ada di luar sholat. Ini berbeda dengan apa namanya rukun. Sehingga syarat ini ya, yaitu walaysa minha, bukan bagian dari sholat, tapi keabsahan sholat tergantung pada syarat. Jadi dia diistilahkan juga maya secara umum ya, bukan pada sholat itu, ma yalzamu min adami al adam ya, mewajibkan ketiadaan syarat, maka mewajibkan ketiadaan masyrut. Kalau syaratnya nggak ada, yang disyaratkan ya nggak ada. Syarat sholat misalnya contohnya adalah toharoh, kemudian yang disyaratkan sholat, toharohnya nggak ada, sholatnya pasti tidak ada. Wala yalzamu min wujudi wujud wala adam, dan tidak melazimkan adanya syarat itu tidak wajib ada masyrut ataupun ketiadaannya. Jadi kalau ada wudu, apakah kemudian wajib ada sholat? Tidak, karena ada wudu bisa jadi ada yang lain ya, digunakan untuk yang lain, jika tidak mesti ada.
Ini adalah syarat. Adapun mani itu penghalang, itu lawan dari syarat, yaitu yalzamu min wujudi al-adam. Kalau mani itu keberadaannya mewajibkan ketiadaan, sehingga misalnya mani haid, keberadaan haid meniadakan sholat, ya. Jadi yalzamu min wujudihi al-adam. Itu berkaitan dengan apa? Syarat, ya, berkaitan dengan syarat. Dan sholat ini ada syarat wajib, ya. Kita sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya tentang syarat wajib sholat, ya. Syarat wajib adalah syarat yang harus terpenuhi agar hukum sholatnya menjadi wajib, ya. Itu sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya tentang syarat wujub, ya, syarat wujub. Nah, ada di sini adalah syarat sah, ya. Syarat sah. Jadi syarat untuk sholat itu bisa terbagi menjadi dua, ya. Ya. Syurutu sholah bisa, yaitu syurutu wujub, syarat-syarat wajib, bisa syurutu sihah, syarat-syarat sah. Syarat wajib adalah syarat yang harus terpenuhi agar hukumnya wajib. Jika ketika belum terpenuhi maka tidak wajib. Misalnya syarat wajibnya dia balik berakal. Di antaranya itu, ya. Syarat wajib sholat dia balik berakal. Sehingga kalau tidak balik, belum balik, belum berakal, enggak wajib sholat. Syarat sah misalnya adalah masuk waktu. Nah, syarat sah. Sehingga ada dua macam, syarat wujub dan syarat sihah. Nah, syarat sah ini yang akan dipelajari pada pembahasan kali ini, yaitu syurutu sholah, syurutu sihati sholah, ya. Syarat sah sholat ada 15, ya. Disebutkan ada 15, ya. Jumlahnya 15. Syurutu tambah sihah saja, sihati sholah jumlahnya adalah khamsata asyar. Khamsata asyara sarton, ada 15. Ini bisa kita bagi menjadi 4 macam, ya. Syurutu sihati sholah ada kita bagi menjadi 4 macam sebagaimana disebutkan di surah Al-Karim. Ya. Yang pertama, kismun syartun likuli ibadah. Ini syartun likuli ibadah. Syartun likuli ibadah. Jadi syarat untuk semua ibadah. Ini ada syarat ini harus ada pada, atau semua ibadah harus ada syarat ini. Yang kedua, syartun li sholati faqat. Ada syarat khusus untuk sholat. Syartun li sholati faqat.
Kemudian yang berikutnya syartun liniyah. Yang keempat yaitu al-mawani, syarat tapi di sini minal mawani. Minal mawani. Ya, karena apa? Nanti dituntut untuk meninggalkannya. Ya, kita lihat di sini syartun li kuli ibadah. Ini kita sebutkan, tuliskan yang pertama yaitu al-Islam. Nah, Islam. Islam ini syarat untuk semua ibadah ya. Kemudian yang kedua at-tamyiz. Kemudian yang ketiga al-ilmu bil fardiyah. Mengetahui kewajibannya. Kemudian yang berikutnya layak taqidu fardhon sunatan. Itulah layak taqidu fardhon, tidak meyakini satu fardu diyakini sunnah. Ada 4 ini ada pada semua ibadah. Kemudian syarat yang khusus untuk sholat saja. Yang pertama thaharatul hadasain. Suci dari 2 hadas. Kemudian thaharatul khabas. Yang kedua suci dari najis. Yang ketiga ya, thaharatul khabas suci dari najis, kemudian satrul aurah. Menutup aurat. Yang keempat yaitu masuk waktu al-waqt. Dukhulul waktu atau waktu. Kemudian yang kelima istiqbalul qiblah. Ya, ada 5 ini khusus untuk sholat. Kemudian yang ketiga syartun liniyah, syartun untuk niat. Maka untuk syartun niat nanti kita lihat di matan dulu ya. Di matan itu disebutkan di sini 3 yang terakhir. Ya, jumlahnya disebutkan tadi 15. Ya, kita lihat berarti 13, 14, 15. Ya, 13 ini al-layam dia ruknun qauliyun au fi'liyun ma'asyak. Ya, kita tuliskan. Al-layam dia
ruknun qauliyun au fi'liyun ma'asyaki fi taharum. Nah, nanti ada di matan. Ini berkaitan khusus niat ya berarti. Au yatula zamanu syak. Jadi tidak boleh berlalu satu rukun qauli atau fi'li, dan masih ada keraguan-raguan berkenan dengan takbiratul ihram. Ini enggak boleh. Syarat ke berikutnya yang ini ke-14 kan, 3 yang terakhir ini berkaitan dengan niat. Jumlahnya adalah 15 totalnya. Ini alayanwiya qad as-shalah, tidak berniat memutus sholat, atau tarodud juga tidak boleh. Yang ketiga ada muta'lik, tidak ada ta'lik, digantungkan. Takliki qat'iha bisyai'in, tidak boleh niat itu ditaklik untuk diputus dengan suatu. Intinya kalau jika terjadi apa nanti saya putus niatnya, putus sholatnya, itu tidak diperbolehkan. Baik, kemudian yang minal mawani ini yaitu dituntut meninggalkan misalnya tarkul kalam. Kemudian tarkul af'al wal akal. Kemudian tarkul al-ukal. Nah, ini semua tercakup dalam 15 syarat sah sholat. Hanya kalau kita rinci, kita bagi-bagi, yaitu ada yang di 15 tadi, ada yang 4 syarat itu di ibadah-ibadah lain ya ada juga, harus ada. Ada yang khusus sholat, ya, ada 5 tadi, taharah dari hadas besar atau kecil, kemudian suci, taharah dari najis, kemudian menutup aurat, ya, masuk waktu, kemudian istiqbal kiblat. Ada syarat yang khusus niat itu 3 terakhir. Ini syarat ke-13, 14, 15 sudah kita tuliskan. Kemudian mawani, yaitu syarat berupa mani, itu meninggalkan tarkul kalam, meninggalkan berkata-kata, kemudian meninggalkan perbuatan atau gerakan yang banyak, kemudian meninggalkan ukul, masuknya makanan ke dalam kerongkongan. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya tentang masing-masing syarat yang telah kita tuliskan tadi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.